Hai Cinta, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberkahi, dilindungi ya oleh Tuhan Yang Maha Esa atau apapun yang kalian yakini itu. Untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang. Aku Meli dan aku adalah Intuitive Tarot Reader. Untuk teman-teman yang udah nge-support aku nggak pernah bosan bilang terima kasih atas dukungannya. Dan aku mau minta maaf untuk teman-teman karena beberapa waktu aku nggak hadir, beberapa purnama ya. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali yang telah berlalu dalam waktu dekat dan keadaan mungkin tidak terlalu baik. Jadi aku percaya bahwa di seluruh keadaan itu, seluruh kejadian apapun itu tidak ada yang namanya kebetulan semata. Pasti punya tujuan dan planningnya sendiri ya, kita nggak tahu. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kekuatan individu itu menserasikan frekuensi, vibrasi dan juga energinya dengan semesta ya. Nah, mumpung ini sudah setengah tahun dan aku juga udah lama nggak baca, udah bulanan lebih ya. Kita mulai bacaan kali ini dengan general reading ya, sisa bagaimana keadaan di 6 bulan ke depan, sisa dari 2025 ini. Oke? Otomatis karena aku udah pegang kartunya satu deck, berarti kita bakal mulai general reading. Untuk kamu yang baru bergabung, kalau kamu nggak tahu gimana caranya, tarik nafas dalam-dalam, hitungan bisa 2, 3 atau 4, lalu buang. Fokuskan dengan energimu sendiri dan tanyakan bagaimana sisa kehidupan di 6 bulan yang akan datang di tahun ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ya. Belum. Aku bakal tarik tarotnya dan beberapa oracle nantinya. Aku percaya ya bahwa sebenarnya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi kalau kamu melihat Viti ini di beranda kamu lewat, mungkin aja itu bagian dari signal-signal untuk kamu juga. Tujuan aku bikin videonya adalah untuk memberikan energi positif, healing. Karena kenapa? Karena kalau dibilang prediksi ya, probability, aku nggak bilang prediksi tapi probability, kemungkinan dan kemungkinan yang namanya kemungkinan bisa iya bisa enggak. Kalau ini relate dengan hidupmu, kamu bisa menjadikannya sebagai evaluasi diri ya, tapi tidak untuk menghakimi dan juga tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk kamu mengambil sebuah kesimpulan atau sebuah tindakan. Karena ini general reading dan ini sifatnya kolektif, jadi bisa resonate sama kamu, bisa enggak. Jadi bijaklah dalam mengambil keputusan. Oke, aku bakal pilih di sini sekitar mungkin 7 berapa bulan sih, 6 bulan lagi. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Aku salah hitung. Ternyata 5 bulan lagi ya. Aku bakal ngambil 5. Oh. Kelihatan. Wow. 5 bulan lagi. Aku bakal pas banget
nggak kelihatan kamera ya sedikitnya. Wah. Nah, jadi ini ada beberapa kartu yang aku pilih bagaimana keadaan di sisa penghujung tahun ini ya. Yang pastinya di sini ada yang namanya the Tower of Moment, posisi di mana ada hal yang kamu nggak bisa kontrol dan itu memang harus terjadi dalam hidupmu. Ini adalah sebuah intervensi dari Tuhan. Biasanya ini adalah diperuntukkan biasanya kalau the Tower Moment itu turun keluar, itu biasanya Tuhan ambil tindakan sendiri ya, mengambil atau memberikan takdirnya sendiri untuk kamu. Ini bisa ditandai dengan tiba-tiba kehidupanmu berubah atau kamu mendapatkan sebuah kabar yang wow, that's something gitu. Berubah banget, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Positifnya gimana? Positifnya kamu bakal mendapatkan ketika momen ini dapat, kamu semua yang kamu pikirkan dalam beberapa waktu lalu, argumen kamu, kepercayaan kamu bisa aja tumbang, bisa aja berubah. Kamu bakal dapat insight baru gitu. Semisal kayak kamu merasa dia, kalau dalam percintaan dia adalah orang yang paling cocok untuk kamu, tapi dengan sebuah kejadian kamu bakal memutuskan mengambil keputusan yang berbeda gitu. Nah, kalau ini dalam sebuah keadaan, bisa saja ini sebuah kejadian, bukan sebuah kejadian, ada hal yang meruntuhkan segalanya gitu. Contohnya sih kayak kalau kita di Indonesia, kayak keadaan demo beberapa waktu lalu gitu. Itu momen yang sangat berat banget. Ada hal yang memang diruntuhkan. Tiap-tiap the Tower Moment ini pasti ujung-ujungnya pembelajaran gitu. The Tower Moment ini adalah masa di mana seorang manusia itu tuh bandel. Jadi Tuhan langsung kasih pelajaran gitu. Jadi tapi dengan hal itu sebenarnya ada menuju kebaikan sih. Kebaikannya itu bisa saja peluang-peluang yang akan muncul. Ada hal-hal yang baik terjadi, memang ada kesempatan-kesempatan, ada cinta yang datang. Kalau cinta ini bentuknya ini cintanya loyal ya, loyal juga royal mungkin. Cups itu lambang sebuah dari perasaannya elemen angin ya, jadi lebih ke feeling, perasaan tenang juga. Apa yang akan terjadi di beberapa waktu bulan ke depan setelah rentetannya itu, yang pertama ada perspektif kamu berubah, yang kedua ada kesempatan dan berita baik itu kedengaran. Nah ini kayak bisa saja sebuah kesempatan yang pastinya akan bisa menampung banyak hal gitu. Apakah ide, apakah itu pemikiran-pemikiran sama ya, atau juga cinta-cinta gitu ya. Kalau kamu sedang mencari pasangan, ini di bulan depan, bulan Oktober dan November itu adalah emang pintunya buat kamu gitu. Kalau kamu sedang melihat rencana ekonomi, keadaan membaik dalam beberapa waktu dekat. Tapi bukan berarti itu kondusif ya. Karena yang namanya air, angin itu mudah berubah-berubah. Jadi perasaan manusia, keputusan manusia, feelingnya itu bisa berubah-berubah. Dan nanti kira-kira di bulan November bakal terjadi kenyamanan ya. Ini puncak dari sebuah siklus sih, sebelum dia turun lagi gitu. Jadi berhati-hati untuk kalian yang memang merasa sudah memiliki banyak hal, sudah melewati banyak hal. Bakalan ada puncaknya nanti kalian menggapai sebuah kesuksesan, dan itu bisa aja di bulan 9 di bulan November kira-kira.
November, ya di bulan November, September, atau ini dekat Oktober lah ya, Oktober, atau mungkin ini sudah berada di posisi kalian saat ini. Kalau berbicara tentang keadaan, Nine of Pentacles ini adalah posisi dimana kamu memiliki, you have everything gitu ya, kamu memiliki kedamaian, kamu memiliki uang atau sejumlah harta gitu yang membuat kamu itu tentram, damai gitu ya. Kamu bisa berjalan dengan anggunnya, kamu bisa merencanakan banyak hal, kamu bisa berkomunikasi dengan baik. Cuman masalahnya adalah nine itu kan menuju tahap akhir ya. Kamu memiliki satu kekurangan gitu yang tidak abadi gitu ya. That must be hampir komplit, tapi kamu pasti merasakan kekurangan. Dan rasa sedikit kekurangan itu tuh akan bisa menjadi beban dalam hidupmu. Contoh, misalkan kamu seorang yang settle nanti di bulan November, atau sekarang kamu sudah settle. Tetapi karena kamu terlalu nyaman sama diri sendiri, kamu terlalu banyak memiliki kedamaian, kamu memiliki finansial yang stabil, kamu kurang satu sosok untuk melengkapi kamu. Nah, kira-kira demikian ya. Kalau dalam bisnis juga demikian. That must be something missing in your work, in your relationship, in your family, in your career, and everything. Semuanya itu almost complete, tapi kurang satu. Apa ya satunya gitu? Kayak ada yang kurang. Dan ini bisa kamu lihat, nanti kita konfirmasi lagi nantinya. Dan akhirnya ya dengan abundance itu sebenarnya juga memberikan kamu sebuah beban ya, beban kehidupan, dan ini hal yang sangat wajar dijalani. Percayalah bahwa tiap-tiap kebahagiaan, tiap-tiap kesuksesan itu disertai dengan tanggung jawab. Jadi kamu jangan ragu, jangan takut ketika tanggung jawab itu ada. Dan terakhir, bagi beberapa orang aku lihat kalau kamu seorang bisnismen, bisa aja kamu bakal memulai petualangan ke berbagai daerah, ke luar daerah kamu, atau juga kamu bakal memiliki settle di satu ide gitu ya, atau benar-benar kayak kamu mendapatkan insight baru gitu, kehidupan yang balance gitu ya antara semuanya. Yang pastinya ini kamu bakal bisa lagi melihat jendela dunia yang lebih besar, atau ya itu tadi, kamu bisa jalan-jalan atau bisa kemana-kemana. Jadi aku bakal lihat ke beberapa oracle ya, aku nggak banyak-banyak, gimana beberapa bulan ke depan. Nah, ini ada the sun, self-express, and embody your trust. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu bisa melakukannya, jangan ragu-ragu, bersabar, percaya. Nah, ini khususnya untuk kamu yang lagi cari seseorang ya. Ya, ini kuat banget. Kalau untuk teman-teman yang sedang cari pasangan ya, harus bisa mengekspresikan diri, berikan sedikit kepercayaan, dan lebih passion sih ya, lebih berapi-api. Iya sih ya, sampai penghujung tahun itu kan lebih berapi-api. Jadi sarannya apa? Lebih percaya diri aja, yakin, dan jangan ragu-ragu untuk mengatakan, memberikan. Kalau kamu ini pengen mulai sesuatu, kamu jangan ragu-ragu lagi. Ini emang udah masanya kayaknya ya. Kalau kamu pengen serius dalam sebuah hubungan, ya kamu bisa bilang dari awal, aku maunya gini ketika kamu bertemu orang baru gitu. Kalau kamu udah lama menjalaninya, ya kamu bilang aja. Kalau kamu mau, kamu bilang mau. Kalau kamu mau udahan, bilang udahan kan lagi. Yang disuruh sini adalah memang kurangi ngebacot, banyakin aksi. Aku nggak tahu keadaan kalian gimana di luar sana, tapi ini
relate sih untuk beberapa waktu ya. Jangankan di di kehidupan di beberapa orang ini kan kayak memang yang harusnya kita lakukan kan. Ini ya normal lah, tapi memang harus begini. Jangan banyak bacot, lebih banyak kerjain ya. Dan terus seperti aku bilang tadi, ini selalu konfirmasi, harus lebih percaya diri. Percaya diri, terus apalagi aku coba lihat yang dekat-dekat deh. Nah, humble. Nah, ini kalau kalian kemarin-kemarin memiliki rasa takut yang besar, kayak misalkan gini, merasa nggak bisa, jadi upayakan itu lebih humble. Humble dalam hal apa? Dalam semua apapun yang sedang kalian lakukan saat ini, bisnis, relationship, family gitu. Lebih humble aja, easy going gitulah. Terus aku lihat, coba lihat ini ya. Ada identifikasinya baik-baik aja sih sebenarnya. Ada yang namanya kemajuan dan kenyamanan ke beberapa waktu sisa akhir tahun ini. Cuman ya pasti yang harus dipastikan adalah jangan sampai kenyamanan dan abundance itu memberikan, kan dia akan beriringan dengan yang namanya bebannya, dan jangan sampai pola itu kamu terkungkung dengan keadaan tersebut. Harus bisa juga melihat hal-hal baik yang lainnya dan paham kapan kamu harus keluar dari zona nyaman, kapan kamu harus stay gitu. So, ada continuance. Nah, kalau kamu sedang melakukan bisnis, sedang belajar, seberapapun kamu harus ini bukan saatnya untuk mengakhiri semuanya. Ini adalah saatnya untuk terus lanjut gitu kan. Karena kenapa? Bakalan ada siklus yang akan dirubah kamu, dan kalau ini seorang manusia kan, manusia atau tumbuhan itu tuh bakal memiliki fenotip baru gitu. Apa sih fenotip itu? Kayak anak gitu. Terus nah, ada longevity. Ini sih ada panjang hidup sih kalau orangnya bilang, kayak abadi, ada keabadian di sini. Kalau kamu sedang mencintai, kalau kamu sedang membangun ide, kalau kamu sedang membangun bisnis, ada keabadian di sana. Coba aku lihat apa sebenarnya pesan yang aku lihat ya, sebenarnya the trust itu tuh apa. Satu aja. Nah, ini waktu, karena sebenarnya ini adalah waktu yang benar. Sisa penghujung akhir tahun ini adalah waktu yang benar untuk pembersihan ya, merelakan sesuatu. Ini nggak mesti harus untuk cinta, tapi juga untuk ada hal-hal yang lain. Kalau masalah uang itu bisa diibaratkan masa-masa mau tutup buku, mau memperbaiki, kalau ada utang harus dibayar, kalau kelebihan bonusnya dapat banyak, harus segera diselesaikan sebelum masuk pembukuan baru gitu. Kalau kamu masih punya luka, itu juga tanda kamu harus menyelesaikannya. Karena ini kenapa? Karena aku lihat di sini ada kejadian besar, terus ada di saran-sarannya juga ada self expression, sabar, sensuality. Karena aku takutnya di bagian sensuality itu beberapa orang pernah terluka di masa lalu, ada kejadian yang besar dan dia stuck di situ. Jadi kalau kalian memiliki masalah dengan yang namanya dalam urusan percintaan atau segala macam trauma, aku saranin untuk ngehealing, periksa root chakranya ya. Periksa root chakra. Ini kebanyakan. Nah, penumbra. Hal yang jauh seringkali lebih tampak indah, namun karena ekspektasi berakhir nihil, hindari menyalahkan hal dari luar diri. Kayaknya ini ya sarannya.
hal yang seringkali lebih tampak indah gitu. Jangan jangan berekspektasi kayak gajah di mata tuh nggak kelihatan, semut di seberang tuh kelihatan jelas. Jadi ini adalah kunci yang paling terakhir. Jangan percaya sama ekspektasi, jangan terlalu mengandalkan ekspektasi, karena ketika kamu mengandalkan ekspektasimu itu bisa aja nggak sesuai. Nah itu sih, apapun yang sedang kamu kerjakan harus siap dengan segalanya. Eclipse, halangan yang nampak terasa berat, ada sesuatu yang belum muncul akan datang tiba-tiba mau sendiri. Hati-hati ya, we don't know what will happen. Tapi yang pertama itu sarannya, jangan berekspektasi, jangan mengandalkan ekspektasi kalian apapun itu. Yang kedua, harus hati-hati karena banyak hal itu yang datang tiba-tiba. Jadi semisal begini, semisal kamu memiliki pasangan dan kamu pikir dia adalah the one, nah kamu harus hati-hati dan harus siapkan diri jika suatu saat nanti dia akan pergi dari kamu. Bisa jadi dia ketahuan selingkuh atau gimana, atau dia memutuskan kamu. Nah kalau dalam bisnis juga gitu, kamu ekspektasinya nih bakal laku keras karena begini. Jangan abaikan probability di tengah-tengah. Misalkan kayak kita lagi sekarang keadaan politik lagi nggak baik-baik aja gitu. Beberapa waktu bakalan bisa jadi momen yang bagus untuk kerusuhan misalkan. Nah itu tuh perlu diperhitungkan untuk kamu menjalankan bisnis. Belajar juga demikian, entah tiba-tiba bakalan datang wabah lagi atau apa. Jangan terlalu menggebu-gebu lah ya gitu. Bahagia harus, percaya diri wajib. Yang pastinya kamu juga memiliki risiko yang harus kamu waspadai. The core, akar adalah sumber. Jika masalah dan dibiarkan akan semakin memanas. Atasi dan kendalikan diri dalam setiap pikiran dan tindakan. Nah, kamu harus paham di mana letak titiknya. Apapun yang sedang kamu lakukan, kamu harus paham itu berakar dari mana dan berujung dari mana. Kalau kamu sedang ini masalah, kamu bisa memperhatikan lagi sebenarnya apa akarnya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana di 5 bulan terakhir. 5 bulan terakhir ini secara energinya adalah energinya baik ya. Sebenarnya baik, diawali dari the tower moment, sesuatu yang berubah tiba-tiba, bukan tiba-tiba tapi menggagalkan semua ekspektasi di awal gitu ya. Dalam artian kita bisa diajarkan langsung oleh Tuhan gitu. Setelah itu juga kesempatan-kesempatan atau hal-hal baik itu datang, muncul berita-berita baik diiringi dengan kelimpahan gitu ya, kestabilan. Tapi yang namanya kestabilan itu akan selalu beriringan dengan beban berat, sehingga bisa saja itu membuat kamu menjadi dua hal, kamu terpenjara atau kamu melarikan diri gitu. Jadi sarannya adalah kamu harus lebih ekspres ya, lebih paham, lebih bisa untuk mengekspresikan apa yang kamu punya, terus percaya diri, yakin juga, optimis, berani gitu. Kurangi ngomong tapi banyakin aksi. Satu hal yang harus selalu kamu pahami bahwa percayalah sama dirimu sendiri, karena bukan cuma percaya, jadi the proud itu tuh banggalah sama keadaan diri sendiri dan humble lah sama semua orang. Even banyak hal itu yang kamu merasa kemarin-kemarinnya nggak baik itu jangan sampai membuat kamu menjadi ciut, kecil, dan nggak mau bergaul gitu. Karena kenapa siklus ini sebenarnya akan terus berulang sih, hidup akan menjadi lebih lama. Di beberapa orang di sini memang memiliki kemampuan adaptasi yang bagus dan juga bisa, kalau manusia itu tuh dibilang kayak nyawa kucing gitu.
udah melewati banyak hal, tapi dia tetap masih hidup gitu. Ada yang namanya long life, dan kamu harus tahu bahwa kamu harus melanjutkan apa yang kamu punya. Itu bisa saja ide, bisa saja keturunan dalam bentuknya, dan hal-hal lain. Kalau kamu sedang belajar, kamu itu memang harus kamu lanjutkan. Dan di sini apa yang paling harus diwaspadai adalah ekspektasi kamu sendiri. Terus di beberapa waktu kamu bakal nemuin, walaupun kamu confident, kamu juga harus mempertimbangkan yang namanya hal tak terduga dalam semua rencana kamu yang matang itu. Dan untuk pemesan bakalan ada masalah, pastinya bakalan ada beban, masalah segala macam. Ketika situasi memanas, apakah ini dalam politik, karir, kehidupan, cinta, keluarga, segala macam, carilah sumbernya dulu. Jangan terlalu menggebu-gebu, karena kita tidak tahu kalau api itu dari mana gitu. Kalau ketika berasap jangan ribut, tapi cari dulu sumber apinya itu di mana. Oke? Aku rasa cukup sekian pembacaannya, semoga berguna dan bisa diinikan lah ya, bisa dipahami. Kalau cocok dengan keadaanmu saat ini, bijak-bijaklah dalam memilih, menilai, mengambil pelajarannya. Oke, kalau kamu mau book personal reading untuk kamu bisa kontak di nomor aku yang bakalan aku tulis di deskripsi bawah. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye.